Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramestia Islam Miningdiah, NIM E20191174. Di sini saya akan memberikan video tanggapan dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis tentang kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam. Kebijakan fiskal memegang peranan penting dalam sistem ekonomi Islam bila dibandingkan dengan kebijakan moneter. Adanya larangan tentang riba serta kewajiban tentang pengeluaran zakat menyeratkan tentang pentingnya kedudukan kebijakan fiskal daripada kebijakan moneter. Larangan bunga yang diberlakukan pada tahun Hijriah keempat telah mengakibatkan sistem ekonomi Islam yang diberlakukan oleh Nabi, terutama bersandar pada kebijakan fiskalnya. Sementara itu, negara Islam dibangun oleh Nabi Muhammad SAW tidak mewarisi harta sebagaimana layaknya dalam pendirian suatu negara. Oleh karena itu, kita mampu melihat bagaimana kebijakan fiskal sangat memegang peranan penting dalam membangun negara Islam tersebut. Kebijakan fiskal adalah langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam perbelanjaan dengan maksud untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang sedang dihadapi. Kebijakan fiskal meliputi langkah-langkah pemerintah dalam membuat perubahan dalam bidang perpajakan dan pengeluaran pemerintah dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat dalam perekonomian. Istilah fiskal merupakan suatu nama yang baru ditemukan pada abad 20, yakni ketika negara-negara kapitalis melakukan campur tangan dalam perekonomian dengan menggunakan kebijakan anggaran untuk mengatasi depresi ekonomi atau Great Depression yang melanda negara tersebut pada tahun 1930-an. Campur tangan negara dalam masalah ekonomi yang pernah diperdebatkan antara kapitalis dan sosialis dalam Islam adalah satu bentuk tanggung jawab negara yang sudah semestinya untuk menjamin kemaslahatan rakyat. Bahkan kini campur tangan negara yang lebih spesifik bernama kebijakan fiskal yang tidak bisa dihindarkan oleh negara manapun, termasuk yang menganut sistem kapitalis atau pasar bebas. Selanjutnya yaitu dampak kebijakan fiskal terhadap keseimbangan pasar barang jasa. Kebijakan fiskal dapat menggerakkan perekonomian karena peningkatan pengeluaran pemerintah atau pemotongan pajak mempunyai efek multiplier dengan cara menstimulasi tambahan permintaan untuk barang konsumsi rumah tangga. Begitu pula halnya apabila pemerintah melakukan pemotongan pajak sebagai stimulus perekonomian, maka pemotongan pajak akan meningkatkan disposable income dan akhirnya mempengaruhi permintaan. Nah, komponen kebijakan fiskal dalam Islam, kita kenal adanya konsep zakat, infak, sedekah, wakaf, dan lain sebagainya, atau biasanya disingkat dengan ziswa. Zakat merupakan kewajiban untuk mengeluarkan sebagian pendapatan atau harta seseorang yang telah ditetapkan dalam syariah Islam. Sementara infak, sedekah, wakaf merupakan pengeluaran sukarela yang juga sangat dianjurkan dalam Islam. Secara umum, kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam terdapat pendapatan serta fungsi pemerintahan terhadap anggaran APBN dalam suatu negara. Pajak umumnya bersifat menindas karena terkesan mewah dan tidak produktif. Pajak dibebankan secara sewenang-wenang dan tidak ada prinsip yang sistematis yang harus diikuti. Sumber pemasukan bagi negara Islam terdapat sebagai berikut. Yang pertama yaitu fa'i, ghanimah, ghoro ataupun pemasukan dari hak milik umum. Sedangkan dari usur dan khumus yaitu pemasukan hak dari milik negara. Zakat merupakan alat bantu sosial mandiri yang menjadi kewajiban moral bagi orang kaya dalam membantu mereka yang miskin dan terabaikan. Dalam Islam, kebijakan fiskal merupakan suatu kewajiban negara yang menjadi hak rakyat, sehingga kebijakan fiskal bukanlah semata-mata sebagai suatu kebutuhan untuk perbaikan ekonomi maupun untuk peningkatan kesejahteraan rakyat, tetapi lebih pada penciptaan mekanisme distribusi ekonomi yang adil. Jika kita melihat praktek kebijakan fiskal yang pernah diterapkan oleh Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin, maka kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam dapat dibagi menjadi 3 hal. Yang pertama yaitu kebijakan pemasukan dari kaum muslimin, yaitu ada zakat. Zakat merupakan salah satu dasar ketetapan Islam yang menjadi sumber utama pendapatan dalam suatu pemerintahan Islam. Yang kedua yaitu usar. Usar merupakan bea impor yang dikenakan kepada semua pedagang.
di mana pembayarannya hanya sekali dalam 1 tahun dan hanya berlaku terhadap barang yang nilainya lebih dari 200 dirham. Yang ketiga yaitu wakaf. Wakaf merupakan harta benda yang didedikasikan kepada umat Islam yang disebabkan karena Allah SWT dan pendapatannya akan didepositokan di Baitul Mal. Yang keempat yaitu amwal fadlah, berasal dari harta benda kaum muslimin yang meninggal tanpa ahli waris, atau berasal dari barang-barang seorang muslim yang meninggalkan negerinya. Yang kelima yaitu nawaib. Nawaib merupakan pajak yang jumlahnya cukup besar yang dibebankan kepada kaum muslimin yang kaya dalam rangka menutupi pengeluaran negara selama masa darurat. Yang keenam yaitu humus. Humus adalah harta karun atau harta temuan. Humus sudah berlaku pada periode sebelum Islam. Dan yang terakhir yaitu kafarat. Kafarat adalah denda atas kesalahan yang dilakukan seorang muslim pada acara keagamaan seperti berburu di musim haji. Nah, yang kedua yaitu kebijakan pemasukan dari kaum non-muslim. Di sini ada 3 hal. Yang pertama yaitu jizyah. Jizyah merupakan pajak yang dibayarkan oleh orang non-muslim, khususnya ahli kitab sebagai jaminan perlindungan jiwa, properti, ibadah, bebas dari nilai-nilai dan tidak wajib militer. Yang kedua yaitu kharaj. Kharaj merupakan pajak tanah yang dipungut dari kaum non-muslim ketika Khaybar ditaklukkan. Dan yang ketiga yaitu usar. Usar merupakan bea impor yang dikenakan kepada semua pedagang, yang biasanya dibayar hanya sekali dalam setahun, dan hanya berlaku terhadap barang yang nilainya lebih dari 200 dirham. Nah, yang ketiga yaitu kebijakan pengeluaran. Kebijakan pengeluaran pendapatan negara didistribusikan langsung kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Nah, kebijakan fiskal dalam Islam bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang didasarkan pada keseimbangan distribusi kekayaan dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual secara seimbang. Kebijakan fiskal lebih banyak peranannya dalam ekonomi Islam dibanding dengan ekonomi konvensional. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.